Menantu Super. Bab 5681-5690. Bab 5681, Pengacau. Saat ini, di sisi lain, utusan khusus berbaju putih telah tiba di kamar pemilik desa. Ketika melihat pemiliknya, utusan khusus berbaju putih membungkuk hormat. Utusan khusus berbaju putih berkata, "Saya telah bertemu dengan pemilik desa." Pemilik desa sedang dalam suasana hati yang baik, mengangkat tangannya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Kita semua adalah bangsa kita sendiri, jadi mengapa kamu begitu sopan? Bangunlah." Ya. Utusan berbaju putih itu berdiri. Pemilik desa bertanya, apakah pengaturan monster itu sudah selesai? Sudah diatur. Dia sedang berlatih. Saya pikir itu pasti telah rusak oleh pertempuran sebelumnya. Utusan berpakaian putih itu menyelesaikan kata-katanya, sedikit mengernyit dan berkata, melihat pemilik desa, kamu bukan hanya bertanya kepadanya apa yang dia lakukan, bukan? Apakah Tuhan mewaspadai dia? Pemilik desa tertawa, menepuk bahu utusan berpakaian putih itu, dan berkata, tidak ada yang mengenal saya lebih baik dari Anda. Ya, pemilik desa ini memang khawatir. Anda benar khawatir. Lagi pula, menilai dari situasi saat ini, memang demikian. Utusan khusus berbaju putih berkata, bagaimanapun, monster itu adalah musuh kita sebelumnya, tetapi dalam sekejap mata, itu menjadi teman kita lagi. Kita harus berhati-hati. Pemiliknya tersenyum dan mengangguk, ya. Kalau begitu, haruskah saya mengirim beberapa orang untuk menyergap? Jika pihak lain tidak mengambil tindakan apapun, itu bagus. Jika ada tindakan, kita bisa segera melaporkannya, kata utusan berpakaian putih itu. Pemilik desa melambai, itu tidak perlu. Dengan tingkat budidaya monster itu, jika kita mengirim orang ke sana, pada dasarnya monster itu akan segera ditemukan. Jika saatnya tiba, saya khawatir akan ada lebih banyak masalah. Begitu monster itu diganggu oleh ketidakpercayaan semacam ini, kerjasama yang baru saja dinegosiasikan oleh kedua pihak mungkin akan berantakan. Tahukah Anda, orang-orang di level monster sebenarnya sangat menghargai wajah. Kami terus mengatakan bahwa kami akan bekerja sama dengannya, tapi kami selalu mewaspadai dia. Rasa tidak percaya ini kemungkinan besar akan membuat monster merasa bahwa dia tidak punya wajah. Pada saat itu, jika dia tidak bekerja sama dengan kita, semua yang kita lakukan sekarang akan sia-sia. Bagaimana menurutmu? Pemilik desa memandang utusan berpakaian putih itu. Utusan berpakaian putih itu merenung sejenak dan mengangguk, apa yang dikatakan pemilik desa memang masuk akal. Secara umum, semakin tinggi status yang dimiliki seseorang, semakin banyak yang dimilikinya, semakin tidak penting ia demi keuntungan. Lagi pula, dia mendapatkan apapun yang dia inginkan, dan itu adalah martabatnya, karena dimanapun dia berada, dia selalu dihormati. Jadi, seiring berjalannya waktu, harga dirinya menjadi sangat kuat. Jika kita melakukan sesuatu yang melukai harga dirinya, kerjasama di antara kita kemungkinan besar akan runtuh sewaktu-waktu. Belum lagi kami baru pertama kali bekerja sama, meski kami sudah lama bekerja sama dan memiliki dasar kepercayaan, besar kemungkinan mereka akan putus jika diperlakukan seperti ini. Orang besar terkadang seperti ini, dia bisa banyak membantu Anda dan memberi banyak manfaat di banyak momen kritis. Namun, bila ada kelebihan pasti ada kekurangannya, yakni harus menanggung sifat buruk orang sebesar itu. Ini yang dikatakan Han San Qian, segala sesuatu harus memiliki dua sisi. Ya, justru karena itulah kita harus menyikapi situasi ini dengan hati-hati dan tidak gegabah, pemilik desa mengangguk. Kalau begitu, jangan lakukan apa-apa. Tanya utusan berpakaian putih itu. Pemilik desa berpikir sejenak dan berkata, maksud saya adalah tidak melakukan apa-apa. Seperti yang Anda tahu, bala bantuan kami akan segera tiba, dan waktunya paling lama hanya sekitar 1 atau 2 jam. Saya pikir seharusnya tidak ada apa-apa di antara keduanya. Sesuatu telah terjadi. Mendengar bala bantuan akan segera tiba, utusan berbaju putih itu menghela nafas lega ya, begitu bala bantuan tiba, sebenarnya semuanya pada dasarnya akan stabil. Dengan kata lain, mengkhawatirkan apakah akan ada masalah dengan monster sekarang sebenarnya hanya mengkhawatirkan dalam waktu singkat 1 atau 2 jam. Sepertinya Anda tidak perlu terlalu khawatir mengenai hal ini.
Jadi, maksud pemilik desa ini adalah membiarkan monster itu sendirian untuk sementara waktu. Aku juga percaya bahwa sebagai orang besar seperti dia, sangat mustahil baginya untuk mengingkari janjinya. Lagi pula, jika dia menipu kita dan benar-benar mengkhianati kita, lalu kenapa? Bahkan jika dia bisa keluar dari toko ini hari ini, di dunia sebesar ini, apakah masih ada tempat baginya untuk tinggal? Menurutku, meskipun ada dunia, wajah lamanya tidak akan pernah berpikir bahwa ada tempat yang dia bisa konyol. Reputasinya telah hancur. Bagaimana menurutmu, Bai? Pemilik desa selesai berbicara dan memandang utusan berbaju putih itu. Bab 5682, Jangan waspada terhadapku. Utusan berpakaian putih itu mengangguk, apa yang dikatakan pemilik desa masuk akal, dan saya setuju dengan itu. Saat ini, mengawasi monster hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dan bala bantuan akan segera tiba. Begitu mereka tiba, kita tidak akan khawatir sama sekali. Oleh karena itu, dalam waktu singkat ini, kita bisa bertaruh. Dan, dari sudut pandang taruhannya, itu sepadan. Pemiliknya mengangguk, ya, menurut saya juga begitu. Ngomong-ngomong, pemilik desa, apa yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang masih hidup sekarang? Haruskah kita membiarkan mereka keluar dari ruang bawah tanah? Tanya utusan berpakaian putih itu. Pemilik desa memandang utusan khusus berbaju putih, bagaimana menurut Anda? Utusan khusus berbaju putih berkata, pendapat bawahan saya adalah mereka semua harus keluar dulu. Pertama, lingkungan di ruang bawah tanah terbatas, dan bukanlah hal yang baik jika begitu banyak orang berkerumun. Khususnya bagi beberapa orang yang terluka, keadaannya bahkan lebih parah lagi. Oleh karena itu, kita harus memindahkan mereka yang terluka, mengubah mereka ke lingkungan yang lebih baik, dan mulai merawat mereka. Selain itu, meskipun beberapa elit tidak terluka dan sangat lelah, sekarang bukan waktunya untuk membiarkan mereka beristirahat. Kerusakan akibat hujan darah begitu besar hingga banyak bangunan di desa tersebut hampir rusak parah. Bawahan saya berpikir sebaiknya kita biarkan para elit yang sehat ini membangun rumah terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, pemilik desa sedikit mengernyit, memperbaiki rumah dengan elit hanya membunuh ayam dengan pisau, bukan? Anda tidak bermaksud menggunakannya untuk ini, bukan? Apakah Anda ingin? Lagi pula, bala bantuannya adalah orang-orang dari markas. Begitu mereka tiba, apakah mereka akan membiarkan orang lain melihat kita menunggu di sini? Bawahanku menganggap ini bukan tampilan yang bagus. Utusan berpakaian putih itu menyelesaikan kata-katanya dan melanjutkan, sungguh berlebihan membiarkan elit membangun rumah, tapi itu akan memberi gambaran pada bala bantuan. Biarkan orang lain mengetahui pandangan spiritual kita. Ketika pemilik desa mendengar ini, dia langsung tertawa dan menepuk bahu utusan berpakaian putih itu lagi, nak, otakmu bagus. Padahal, dengan kata lain, maksud utusan kulit putih itu adalah melakukan proyek penyelamatan muka. Setidaknya ketika bala bantuan ini kembali di masa depan, dia bisa mendapatkan kata-kata baik di hadapan Tuhan. Omong-omong, ini adalah toko yang terkenal. Bahkan setelah kerusakan parah akibat perang, toko tersebut memperbaiki rumahnya dengan baik. Orang-orang melakukan sesuatu sepanjang waktu. Mereka hanya melakukan sesuatu. Utusan khusus berbaju putih tersenyum lembut, bawahan ini hanya berbagi beberapa hal yang diperlukan dengan pemilik desa. Saya tidak punya otak. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban saya. Pemilik desa tersenyum lembut dan mengangguk, oke, cepat lakukan. Utusan khusus berbaju putih menerima perintah, ya. Setelah itu, utusan khusus berbaju putih mundur dengan patuh. Pemilik desa sangat puas dengan keadaan saat ini, tentu saja dia lebih puas lagi dengan cara utusan khusus berbaju putih itu melakukan sesuatu. Saat ini, dia adalah kontributor nomor 1, tidak hanya membantunya mengurus desa dengan tertib, tetapi yang terpenting, orang ini juga membantunya berbicara dengan orang besar seperti monster. Situasinya sangat stabil, dan pekerjaan internal sangat baik. Pemilik desa hampir bisa menjadi penjaga toko yang aman dan lepas tangan. Di sisi lain, Han Sanqian telah terbangun dari kesurupannya. Setelah masa penyesuaian dan adaptasi, Han Sanqian kini telah sepenuhnya kembali ke tubuhnya sendiri. Tentu saja,
Tubuh Han Sanqian pada dasarnya telah pulih. Penampilan aslinya sebagai manusia. Namun agar tidak dicurigai oleh orang lain, Han Sanqian tetap sengaja menutupi tubuhnya dengan lapisan energi iblis berwarna merah. Dengan cara ini, perubahannya tidak terlalu besar, dan orang lain tidak akan terlalu ragu. Setelah memastikan semuanya sudah selesai, Han Sanqian berdiri dan membuka pintu. Di depan pintu, dua penjaga sedang menunggu di kedua sisi. Tamu yang terhormat, apakah kamu sudah bangun dari kesurupan begitu cepat? Kami tidak ada niat untuk mengawasi Anda, tapi kami diperintahkan oleh atasan untuk menunggu perintah Anda di luar pintu sehingga Anda dapat mengirimkannya kapan saja. Faktanya, tingkat kultivasi kedua orang tersebut juga sangat tinggi dan sangat kuat. Namun, menghadapi master seperti Han Sanqian yang hampir melampaui level mereka, mereka sama sekali tidak dapat merasakan energi iblis di permukaan tubuh Han Sanqian. Tubuh sebenarnya berbeda dari sebelumnya. Berubah. Tentu saja, meskipun sekelompok orang ini menemukannya, sebenarnya hal itu tidak akan terlalu berarti, karena jelas bahwa otak seperti Han Sanqian dapat menemukan cara untuk menghadapinya sekaligus. Han Sanqian tersenyum lembut dan berbicara. Bab 5683 Saya ingin menyebabkan kehancuran. Haha, berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang setingkat saya untuk pulih? Saya hanya berurusan dengan Anda. Saya bisa mendapatkan kembali kekuatan saya dalam sekejap. Han Sanqian berpura-pura, tetapi penampilannya cukup lengkap. Bahkan cara dia berbicara, orang ini pada dasarnya mengikuti nada yang sama seperti monster. Dengan dua penjaga, tentu sulit menemukannya. Lalu apa instruksimu? Aku bisa segera membantumu, kata penjaga itu lembut. Han Sanqian melambaikan tangannya, itu tidak perlu. Aku hanya ingin keluar dan melihat-lihat. Lagi pula, meskipun aku telah datang ke tempat ini, aku telah bertengkar denganmu sepanjang waktu. Bagaimana aku bisa berada dalam mood ingin melihat pemandangan di sini? Sekarang, karena semuanya telah berdamai, tentu saja, saya punya waktu dan suasana hati untuk keluar dan melihat-lihat. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian memandang kedua penjaga itu dan berkata, apakah kamu akan mengikutiku? Kedua penjaga itu sangat malu untuk sesaat. Apa yang bisa saya katakan tentang hal ini? Mereka tidak mau mengikutinya. Namun, apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak mengikutinya? Ini adalah kesempatan besar, dan ada tamu terhormat yang sangat jelas di atas. Mereka harus mengikutinya, jika tidak, mereka akan kehilangan akal jika mengabaikan para tamu. Kedua, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka berdiri di depan pintu untuk mendengarkan perintah pihak lain kapan saja, mereka berdua sebenarnya tahu di dalam hati bahwa mereka juga memiliki tugas sekunder, yaitu mengawasi pergerakan monster di saat yang bersamaan. Sepanjang waktu. Namun tentu saja mereka tidak berani membawa hal semacam ini ke meja perundingan, karena ini adalah mitra kerjasama yang baru saja diraih. Jika ada ketidakpuasan maka kerjasama tersebut sewaktu-waktu bisa dibatalkan. Menurut hal di atas, kami perlu melayani Anda. Mohon jangan tersinggung, Yang Mulia. Bagaimanapun juga, penjaga adalah penjaga. Mereka sudah lama bersama pemilik desa, jadi tentu saja mereka tahu cara berbicara. Han Sanqian tersenyum lembut, meskipun saya benci jika pengikut mengikuti saya kemanapun saya pergi, pada analisis terakhir, ini selalu merupakan niat pemilik desa Anda, jadi saya tidak ingin melakukan apapun yang mempermalukan Anda dalam hal ini. Oke, ikuti saja. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia berjalan ke depan. Kedua penjaga itu tidak bisa menahan nafas lega. Bagaimanapun, monster itu tidak marah dan mereka mengikuti, dan semua tugas mereka dapat dilakukan dengan normal. Jika tidak, masalah ini akan sangat sulit ditangani. Han Sanqian juga berakting dengan sangat baik, dia berjalan ke depan, melihat ke sana kemari, sesekali menganggukkan kepala, dan sesekali terlihat jijik. Kalian serangga cukup cakap. Kamu membuat tempat tinggalmu begitu mewah dan indah. Sayang sekali saat aku bertarung denganmu, aku juga menghancurkan banyak barangmu. Sepertinya sayang sekali, kata Han Sanqian. Ketika kedua penjaga mendengar ini, mereka segera menundukkan kepala dan berkata, tamu yang terhormat, jika Anda menyukai tempat ini,
Anda dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama, atau pemilik desa kami juga dapat membangun tempat seperti ini untuk Anda, selama sesukamu. Adapun tempat yang kamu hancurkan, tidak masalah. Kami akan segera memperbaikinya. Selama kamu senang, kamu bisa merobohkannya saja dan kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mendengar ini, Han Sanqian tiba-tiba berbalik, benarkah? Kedua penjaga itu tercengang. Mereka benar-benar tidak mengira Han Sanqian akan menanyakan pertanyaan ini terlalu jauh. Mereka hanya berpura-pura bersikap sopan. Lagi pula, kamu harus mematuhinya dalam hal semacam ini, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kamu merusak tempat kami, kamu harus memberi kompensasi, tapi siapa yang tahu kata-kata sopan ini? Dalam sekejap mata, monster ini tiba-tiba menganggapnya serius. Kali ini, kedua penjaga itu benar-benar bingung. Situasi apa ini? Jika Anda ingin mengatakan ini, bagaimana kita berdua bisa menerima ini? Kenapa kamu tidak bicara? Kedua penjaga itu tertegun lagi dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, ini. Tentu saja begitu. Oh, karena itu masalahnya, maka aku akan mencobanya. Bab 5684 Kamu adalah kulit asli. Begitu dia selesai berbicara, sebelum kedua penjaga itu bereaksi, Han Sanqian mengangkat tangannya dan langsung menyerang sebuah rumah di kejauhan. Rumah malang itu sudah hancur oleh hujan darah Han Sanqian sebelumnya, tapi sekarang dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia akan langsung diserang dengan kejam oleh orang ini. Detik berikutnya, rumah itu sangat menyedihkan. Teriak, dan kemudian sebagian darinya tiba-tiba runtuh. Kedua penjaga itu tercengang. Mereka mengatakan bahwa tidak masalah jika Anda meledak dengan santai. Namun, orang yang cerdas akan tahu bahwa ini adalah pernyataan yang sopan. Namun pada akhirnya, orang ini tidak ingin berbicara dengan Anda. Kamu hanya main-main, angkat tangan saja, siapa sih yang tahan dengan ini? Anda tidak dapat mendengar kata-kata baik atau buruk sama sekali, dan Anda tidak memainkan kartu sesuai rutinitas sama sekali. Saya khawatir, itu berarti dia adalah Han Sanqian, jika tidak, dia akan langsung dipukuli sampai mati. Kedua penjaga itu tercengang. Setelah beberapa saat bereaksi, mereka buru-buru datang ke depan Han Sanqian, dengan senyuman di wajah mereka. Tamu yang bermartabat, kamu, ada apa denganmu? Ya, kenapa kamu mulai menghancurkan rumah tanpa alasan? Bukankah kamu memintaku untuk meledakkannya? Kamu bilang meskipun aku meledakkan tempat ini, kamu masih bisa memperbaikinya. Jadi, aku berpikir, bukankah tempat ini sudah dalam kondisi bobrok? Kalau begitu lebih baik diledakkan saja. Lalu kamu bisa memperbaiki yang baru. Han Sanqian tampak polos. Itu hanyalah penafsiran jelas atas ketidaktahuanku, dengan fokus pada penampilanku yang sangat polos. Kedua penjaga itu tidak memiliki kecurigaan sedikit pun. Tentu saja, mereka tidak pernah berpikir untuk segera melaporkan hal semacam ini kepada atasan mereka. Lagi pula, meskipun mereka sangat tertekan dengan perilaku Han Sanqian, mereka harus mengakuinya. Alasan dan alasan pria itu tidak salah sama sekali. Monster, mereka tidak tahu betapa hebatnya mereka dulu, jadi mereka berada di posisi yang sangat tinggi, jadi tentu saja mereka tidak terlalu rendah hati dalam beberapa hal, dan mereka melakukan banyak hal secara alami, yang membuat mereka terlihat sedikit kekanak-kanakan, tapi secara keseluruhan, sangat masuk akal. Jika Anda tidak menyentuh Yang Chun Sui dengan jari Anda, itu seperti banyak wanita muda bangsawan yang bahkan tidak tahu cara memasak. Ini, kita baru membicarakan ini saja. Sebelum rumahnya rusak total, masih bisa dihuni dengan sedikit perbaikan, kata seorang penjaga buru-buru sambil tersenyum. Teman baik, meskipun mengebom rumah atau sesuatu bukanlah masalah besar, kamu tidak bisa membiarkan dia main-main begitu saja, jika tidak, bagaimana kamu bisa mengimbangi para petinggi? Teman baik, saya menemani tamu terhormat hari itu, tapi saya melihat tamu terhormat itu menghancurkan rumah saya. Masalahnya, jika kepalamu tidak dipenggal oleh para petinggi, maka para petinggi semuanya idiot. Ya, tidak peduli berapa banyak uang yang ada, itu tidak akan terlalu boros dan boros. Daripada membuang-buang uang untuk hal ini, lebih baik kami menyimpan uang ini untuk membelikan Anda berbagai jenis ramuan di masa depan, dengan harapan dapat membantu Anda memulihkan kultivasi Anda.
Kedua penjaga itu begitu ketakutan hingga berkeringat dingin. Keduanya bernyanyi dengan harmonis, bertingkah seperti aksi ganda, hanya untuk membujuk Han Sanqian agar berhenti. Faktanya, Han Sanqian hampir tertawa di dalam hati, tetapi dia harus terus berpura-pura bingung. Dia mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Melihat kedua orang itu mengangguk-angguk dengan liar seperti ayam mematuk nasi, Han Sanqian menahan rasa geli di dalam hatinya. Tiba-tiba, percakapan berubah, dan hati kedua orang yang baru lega itu terangkat sepenuhnya, tapi masalahnya, aku juga memang benar kalau tidak apa-apa. Aku tidak meregangkan tubuhku dengan benar. Meskipun aku bergerak sedikit saat bertarung denganmu, waktu bertarungnya sangat singkat, jadi aku tidak menikmatinya sama sekali. Aku. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian mengangkat tangannya dan memberi isyarat hendak menyerang. Kedua penjaga itu ketakutan dan buru-buru berdiri dan memeluk lengan Han Sanqian. VIP tidak bisa melakukannya. Ya, tamu yang terhormat, ini, Anda tidak dapat melakukan ini, Anda tidak dapat melakukannya. Tamu yang terhormat, kami. Jika kami ingin menggunakan oksigen di tangan kami, bisakah kami mencoba yang lain? Kami tidak perlu melakukan ini. Han Sanqian memandang pria itu dan tiba-tiba berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang bisa kita lakukan? Bab 5685, bermain untuk bersenang-senang. Bagaimana kalau pindah ke rumah lain? Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menjawab sama sekali. Dia menggunakan tangannya dan langsung meluncur ke arah rumah lain. Rumah malang dan kedua penjaga itu dihancurkan dengan begitu cepat oleh Han Sanqian. Kedua penjaga itu berkeringat seperti hujan. Para petinggi pasti akan menyalahkan mereka atas hal semacam ini, tapi tidak mungkin menyalahkan tamu terhormat itu. Sekalipun itu jelas-jelas semua kesalahan VIP, mereka hanya bisa disalahkan. Terlebih lagi, tidak peduli apa yang Anda katakan tentang masalah ini, mereka berdualah yang menyarankannya, jadi mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi bagaimana mungkin kedua orang ini tidak gugup? Pamanku, tolong. Tolong jangan meledak, aku mohon. Ya, bisakah kami berlutut dan memohon padamu? Tubuh kedua penjaga itu sedikit bungkuk, dan sikap mereka sangat baik. Han Sanqian berpura-pura tidak mengerti, mengerutkan kening, dan berkata dengan aneh, ada apa? Kamu memintaku untuk mengubahnya. Mengapa kamu tidak senang sekarang karena aku telah mengubahnya? Apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin aku mencoba sama sekali? Jika kamu tidak ingin aku mencoba, katakan saja padaku. Mengapa kamu melakukan satu hal di depanku dan di belakangmu? Tahukah kamu itu, orang ini adalah orang yang paling kubenci. Ini adalah tipe orang yang suka berbohong dan munafik. Menurutku kalian berdua seperti ini ketika masih muda. Menurutku atasan kalian tidak jauh lebih baik. Menurutku tidak apa-apa untuk tidak bekerja sama. Nada suara Han Sanqian sangat marah, dan kedua penjaga itu menjadi semakin marah untuk beberapa saat. Jika kegugupan sebelumnya bisa disebut gugup sampai berkeringat, maka sekarang sayangku, mereka benar-benar berkeringat seperti hujan. Apalagi hujan ini bukan sekedar hujan biasa, melainkan hujan lebat, karena yang jelas akibatnya terlalu mengerikan. Pemisahan hubungan kerjasama keduanya tidak semudah mengeksekusinya jika atasan mengetahuinya, pasti sulit meredam amarah atasan meski patah tulang dan abu. Teman-teman yang baik, biarlah kalian berdua mengawasi yang lain. Kalian berdua akan langsung menghilangkan semua kerjasama. Jika kalian mengetahui hal ini, kalian akan sangat marah hingga asap hitam akan membubung dari kuburan leluhur. Kedua penjaga itu tahu bahwa ini bukanlah akibat yang dapat mereka tanggung, jadi mereka buru-buru berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Yang mulia, mohon tenang. Yang mulia, mohon tenang. Kami sama sekali tidak punya niat untuk menipu Anda. Ya, bahkan jika kamu membunuh kami berdua secara langsung, kami tidak akan pernah berani berbohong kepadamu sepatah kata pun. Sini, ayo kita ledakkan rumahnya. Bagaimana kalau melanjutkan? Dibandingkan dengan tuduhan perusakan rumah, kedua penjaga itu jelas lebih bersedia menanggung tuduhan itu. Lagi pula, hal semacam ini bisa dijelaskan di atas,
Tapi sekarang untuk memberantas kejahatan ini, yaitu kamu punya 10 mulut, yang tidak ada gunanya. Dari Huff, menurutmu aku ini apa? Apa menurutmu aku ini pengemis pinggir jalan? Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Biar ku beritahu, jangan bilang kamu bersedia membiarkanku meledakkan rumah sekarang. Itu yang ingin kamu tanyakan sekarang. Kalau aku meledak, aku belum akan meledak. Tujuan utama saya adalah membuat seseorang bahagia, tapi sekarang, saya tidak bahagia lagi. Melihat Han Sanqian masih marah, dan kedua penjaga itu juga sangat tertekan dan khawatir, mereka secara tidak sengaja menyinggung tuannya. Namun, mereka berdua tidak punya pilihan lain sekarang. Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan membenturkan kepala ke tanah. Lagi pula, ketika semuanya sudah mencapai titik ini, mereka berdua benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saya turut prihatin, tamu terkasih. Jika Anda ingin menghukum saya, silakan hukum saja saya. Saya tidak punya keluhan sama sekali. Ya, tamu yang terhormat, Anda. Kenapa Anda tidak memukuli kami berdua saja untuk menenangkan diri? Selama Anda mau, Anda bisa. Bahkan jika Anda memukul kami sampai mati, itu tidak masalah. Jika mereka dipukuli sampai mati, setidaknya mereka mendapat kehormatan untuk mati, dan secara relatif, mereka juga percaya bahwa lawannya tidak akan terlalu kejam di toko terkenal. Yang paling penting adalah dalam situasi saat ini, kematian akan menjadi akhir dunia dan akan melegakan. Han Sanqian tersenyum lembut, memandang mereka berdua, dan berkata, apa gunanya membunuh dua semut? Jika saya tidak menyukainya, maka saya tidak akan bekerja sama. Tentu saja kalau saya bersedia, sebenarnya ada cara lain, tapi itu tergantung apakah kalian berdua berada di jalur yang benar atau tidak. Bab 5686, mengambil jalan. Ketika mereka berdua mendengarnya, ini adalah berita terbaik yang pernah mereka dengar. Tentu saja, dalam arti sempit, ini juga merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan saat ini. Kedua orang itu buru-buru mengangkat kepala dan menatap Han Sanqian dengan penuh semangat. Tamu yang terhormat, jika Anda memiliki instruksi, kami akan melakukannya saja. Ya, selama tamu terhormatmu tidak marah. Keduanya membuat taruhan yang tepat. Han Sanqian memang tidak tertarik untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, meski nyawa mereka terselamatkan, mereka akhirnya mendapatkan solusi lain atas masalah tersebut dari Han Sanqian. Baiklah. Han Sanqian berpikir sejenak, bawa saya ke tempat konsentrasi personel Anda. Ah. Kedua penjaga itu tercengang sejenak. Pada saat itu, mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Han Sanqian, sang guru besar. Namun, keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Lagi pula, kalau dilihat dari situasi saat ini, kamu meledakkan rumah meskipun kamu tidak setuju denganku. Jika ini membawamu ke tengah kerumunan, bukankah kamu akan membunuh seseorang jika kamu tidak setuju denganku? Rumahnya masih bisa menahan banyak serangan, tapi orangnya berbeda. Untuk orang setingkat dia, teman baik, berapa banyak orang di toko ini yang bisa menahan serangannya? Saya khawatir, secara pribadi, tidak ada seorang pun. Apalagi serangannya tiba-tiba, artinya tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Jika dia tiba-tiba bergerak, tidak perlu memikirkannya, area yang luas akan langsung terbunuh. Oleh karena itu, ketika kedua penjaga memikirkan hal ini, bagaimana mungkin mereka tidak merasa marah di dalam hati? Wah, ini tidak akan berhasil. Jika ini tidak berhasil, maka aku akan mengatakan sesuatu yang buruk, tapi jangan salahkan aku karena marah. Han Sanqian benar-benar marah. Mendengar ini, kedua penjaga itu ketakutan, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Ini adalah pisau ke depan, dan juga pisau ke belakang. Mereka benar-benar berpikir sejenak di dalam hati, nasib buruk macam apa yang mereka alami, bahwa mereka sebenarnya dikirim ke sini untuk melayani tuan ini seperti ini. Mereka sungguh depresi, sangat depresi. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tamu yang terhormat, jangan, tolong beritahu saya apa yang ingin Anda katakan. Benar. Anda adalah tamu kami yang paling terhormat. Jika pemilik desa mengetahui bahwa kami telah membuat Anda marah, maka kami berdua akan mati total. Ya, jika tidak,
sebaiknya kamu membunuh kami berdua untuk melampiaskan amarahmu. Yang lain tidak kompeten, dan kamu tidak akan merasa nyaman membunuh mereka, bukan? Ya, ya, mereka semua adalah sekelompok orang lemah. Kamu bilang mereka sebaiknya menghajar rumah-rumah ini saja. Mereka berdua benar-benar menemukan jawabannya, dan mereka benar-benar tidak takut mati lagi. Han Sanqian mengerutkan kening dan sangat bingung, apa maksudmu? Kapan aku bilang aku akan membunuh seseorang? Melihat Han Sanqian begitu bingung, kedua penjaga itu menatapku dan aku melihatmu, dan mereka sedikit bingung sejenak, lagi pula, bagaimana mungkin ini tidak mengikuti logika normal. Kamu ingin kami membawamu mencari seseorang, bukankah kamu hanya ingin membunuh mereka? Ya, mereka semua pernah ikut menyerangmu sebelumnya, jadi apakah kamu tidak akan membalas dendam pada mereka sekarang? Kedua penjaga itu bingung dengan apa yang sedang terjadi. Han Sanqian sedikit tidak puas dan tersenyum menghina, jika ada yang menyentuhku, dia dianggap musuhku. Lalu musuh-musuh ini menganggapku terlalu tinggi, bukan? Jika kamu ingin menjadi musuhku, setidaknya kamu harus memiliki kekuatan, bukan hanya kucing atau anjing. Mendengar hal tersebut, mereka berdua menganggap hal tersebut sangat wajar, dan memang demikian adanya, siapapun bisa menjadi musuh, sehingga semua orang akan mendapat masalah. Sekali kamu tidak terbunuh, kamu akan mendapatkan kejayaan yang tak terbatas ketika kamu kembali. Bagaimanapun, kamu adalah musuh seseorang. Berdasarkan ini saja, bukankah ini merupakan defisit terbalik? Bukankah itu hanya satu langkah untuk mencapai langit? Jadi, kalau dipikir-pikir baik-baik, itu memang masuk akal. Mereka berdua juga menemukan bahwa ide mereka terkesan terlalu mendadak, mereka merasa sedikit malu untuk beberapa saat, dan di saat yang sama, mereka menghela nafas panjang. Setidaknya untuk saat ini, hasil buruknya tidak seperti yang mereka bayangkan. Tapi pertanyaannya adalah, jika bukan ini, lalu mengapa dia menemui sekelompok orang itu? Anda tahu, tidak ada hubungan antara keduanya. Bab 5687, Dewa Universal. Tidak ada yang tahu jawabannya, Anda harus meminta Han Sanqian mengetahui segalanya. Memikirkan hal ini, salah satu penjaga berpikir sejenak dan memberanikan diri untuk bertanya, karena kami tidak membalas dendam, saya berani bertanya, tamu yang terhormat, apa yang akan Anda lakukan dengan mereka? Ya, tamu yang terhormat, mereka hanyalah orang-orang tingkat rendah. Mereka sama sekali tidak sesuai dengan status Anda. Mereka. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk bertemu dengan Anda, dan mereka harus merepotkan Anda untuk pergi ke sana secara langsung. Keduanya sangat berhati-hati saat berbicara, dengan pola ini, pada dasarnya mereka saling memuaskan rasa kehormatan dan status. Han Sanqian tidak marah seperti yang diharapkannya, sebenarnya, ketika saya pergi menemui mereka, saya tidak ingin membalas dendam kepada mereka. Saya hanya ingin melihat berapa banyak dari Anda yang tersisa dan berapa banyak kekuatan yang tersisa. Kita semua adalah mitra, kita semua sangat dekat, jadi kita harus memahami satu sama lain. Selain itu, saya akan pergi ke sana untuk melihat apakah saya dapat menyembuhkan beberapa orang yang terluka oleh hujan darah saya. Lagi pula, tidak mungkin bagi Anda untuk menyelamatkan sendiri mereka yang terluka relatif parah. Namun, saya akan mengatakan sesuatu yang buruk terlebih dahulu. Di masa lalu, saya hanya menyelamatkan mereka yang terluka parah tetapi memiliki tingkat kultivasi yang baik. Jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang rata-rata, saya tidak akan menyelamatkan mereka. Anda juga tahu bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan kultivasi saya yang berharga dan energi sejati saya untuk sampah. Anda dapat membicarakannya, dan tentu saja Han Sanqian juga dapat membicarakannya. Tentu saja, Han Sanqian tidak bisa berbaik hati memperlakukan orang-orang ini atau semacamnya. Han Sanqian tentu saja memiliki tujuan dan perhitungannya sendiri di masa lalu. Namun, untuk menghilangkan keraguan kelompok orang ini, Han Sanqian secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi perilaku tersebut. Jika dia tidak menyelamatkan orang yang terluka parah dan tidak terlatih, sepertinya Han Sanqian benar-benar akan menyelamatkan orang. Kedua penjaga itu tidak ragu sama sekali dan mengangguk berulang kali. Karena dia bukanlah orang yang membunuh orang di masa lalu, tidak ada masalah. Namun,
Kedua penjaga itu tidak mengetahui bahwa dalam tarikan tak sadar ini, mereka berdua perlahan-lahan menyerah. Jika Han Sanqian keluar rumah pada awalnya dan langsung mengatakan bahwa dia akan menemui orang-orang mereka dan kemudian menyelamatkan mereka, maka motivasi Han Sanqian sepertinya terlalu jelas. Tentu saja akan menimbulkan kecurigaan musuh. Bahkan musuh mungkin menganggap perilaku ini sangat aneh dan diam-diam melaporkannya kepada atasannya. Pada akhirnya, akan lebih banyak orang yang datang untuk memantau Han Sanqian. Ini tentu bukan yang diinginkan Han Sanqian. Tapi sekarang setelah tarikan seperti itu, semuanya telah berubah total, sekarang menjadi kompromi dengan Han Sanqian yang diimpikan kedua orang itu. Tentu saja, apapun yang ingin dilakukan Han Sanqian sekarang, asalkan tidak berlebihan, keduanya akan dengan senang hati menerimanya, jadi bagaimana mereka bisa curiga terhadap Han Sanqian. Apalagi, meski hal ini dilaporkan kepada atasan, nyatanya orang-orang di atas akan berperilaku serupa terhadap kedua penjaga tersebut. Dari mana Han Sanqian mengetahui hal ini? Ia mempelajarinya dari pertengkaran antara seorang pria dan seorang wanita setelah mereka menikah. Ketika banyak orang melakukan kesalahan, mereka akan selalu langsung mengkritik kesalahan orang lain. Apakah ini mencari-cari kesalahan? Bisa dipahami seperti ini, namun tujuan di baliknya sebenarnya adalah untuk menutupi kesalahan yang telah diperbuatnya, atau dengan kata lain untuk menutupi kesalahannya. Membuat orang lain kesalahan yang saya buat sepertinya tidak sepenuhnya salah di antara kedua orang tersebut. Banyak hikmah yang datang dari kehidupan itu sendiri, dan Han Sanqian tentunya tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Kalau begitu ayo pergi dan melihat. Han Sanqian selesai berbicara dan berjalan ke depan. Kedua penjaga itu bahkan sedikit berterima kasih kepada Han Sanqian saat ini. Bagaimanapun, ini adalah tamu terhormat yang menyelamatkan orang untuk mereka. Bagaimana mereka tahu bahwa mereka telah ditipu dan dijual, dan sekarang mereka membantu orang lain menghitung uang mereka. Kedua orang itu tidak berani mengabaikan sama sekali, dan buru-buru berjalan di depan Han Sanqian dalam beberapa langkah, secara pribadi memimpin jalan untuknya, dan bergegas menuju tempat personel mereka sedang melakukan perbaikan. Saat ini, staf baru saja keluar dari ruang bawah tanah, bersiap untuk mengumpulkan dan mendistribusikan langkah selanjutnya. Bab 5688, mereka benar-benar tidak beruntung. Terkadang orang memang seperti ini. Saat beruntung, terkadang menjadi kaya atau melakukan sesuatu, jalan menuju akhir mulus, bahkan terkadang membuat Anda meragukan hidup Anda sendiri. Namun terkadang yang terjadi justru sebaliknya. Segala macam depresi dan ketidaknyamanan bisa membuat Anda gila. Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda tahu caranya, dan yang lebih disayangkan lagi adalah Anda biasanya dapat menggunakannya dengan santai, tetapi sekarang, Anda telah benar-benar kehilangan tingkat penyelesaian dasar. Sampai batas tertentu, ini berarti bahwa dalam arti sebenarnya, minum air hanya akan memenuhi gigi Anda. Sama seperti bawahan toko-toko terkenal ini, mereka baru saja keluar dari gerbang neraka. Mereka mengira telah melarikan diri, namun akhirnya mereka keluar dari ruang bawah tanah satu persatu. Alhasil, bahkan sebelum aku sempat menikmati perasaan selamat dari bencana untuk sementara waktu, sayangku, babak penyiksaan baru datang lagi. Namun, dibandingkan sebelumnya, satu hal yang baik adalah setidaknya kali ini Han Sanqian datang dan tidak lagi membawa keputusasaan. Setiap orang juga berada di lingkungan ini, dan tidak ada rasa panik. Namun sisi negatifnya adalah meskipun Anda dapat melihatnya dan hal itu akan membunuh Anda, jika Anda mengetahuinya sebelumnya, setidaknya Anda dapat memberikan respons yang sederhana. Mungkin, respons ini bisa efektif dan membuat Anda terhindar dari bahaya. Dan hal-hal gaib yang kamu anggap bukan apa-apa, nyatanya seringkali justru ingin membunuhmu, apalagi karena tidak ada pertahanan. Wajar saja ketika musibah menimpa, orang tidak punya kemampuan untuk melawan sama sekali. Pada dasarnya, kamu hanya bisa dikalahkan dengan keras oleh pihak lain. Meskipun demikian, hal ini akan membuat Anda sama sekali tidak dapat melihat atau merasakan potensi ancaman apapun di awal. Semua orang sedang berkumpul saat ini, dan Han Sanqian perlahan berjalan ditemani oleh dua penjaga. Semuanya, tolong hentikan, tolong hentikan. Meskipun Han Sanqian muncul di depan semua orang sebagai musuh berkali-kali,
bahkan ketika dia dirasuki monster nanti, hal yang sama juga terjadi. Namun semua orang juga secara pribadi melihat diskusi detail Han Sanqian dengan pemilik desa setelah mendarat. Kini, mereka melihat dua penjaga menemaninya. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak begitu takut padanya. Sebenarnya, mungkin masih ada rasa takut yang mendasar di hati saya, tetapi secara fisik, perasaan itu relatif lebih baik. Saat kedua penjaga itu menyapa semua orang, orang-orang yang berkumpul tidak banyak bergerak. Mereka hanya berdiri berdekatan lalu menatap Han Sanqian dan dua penjaga yang datang. Semuanya, VIP bukan lagi musuh kita. Dia sekarang telah bekerja sama dan berkomunikasi dengan pemilik toko kita. Begitu saya memanggilnya, dia adalah VIP dari toko terkenal kita. Oleh karena itu, Anda harus menghadapi VIP dan menandai salam Anda. Begitu penjaga selesai berbicara, semua orang tidak berani menunjukkan sedikit pun dan memberi hormat pada Han Sanqian satu demi satu. Saya sedang menunggu untuk bertemu tamu terhormat. Meski banyak korban jiwa di bawah hujan berdarah, masih banyak manusia dan kuda yang tersisa saat ini. Han Sanqian mengangguk sedikit, menyapa semua orang. Setelah itu, penjaga lain di sampingnya buru-buru berkata, tamu terhormat tidak punya niat lain ketika dia datang ke sini kali ini. Pertama-tama dia ingin melihat pandangan mental setiap orang. Bagaimanapun, kita akan menjadi sekelompok orang mulai sekarang. Tentu saja, kita perlu memiliki pemahaman dasar satu sama lain. Saya rasa tidak semua orang akan membiarkan tamu terhormat kita melihatnya. Kita sedang tidak bersemangat. Salah satu sisinya. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di bawah panggung hampir tidak perlu berteriak, dan mereka berdiri dalam barisan. Terlepas dari apakah para prajurit itu terluka atau tidak, mereka semua diatur dengan sangat rapi saat ini, dan tidak ada tanda-tanda kekacauan sama sekali. Bagus sekali, semua orang melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Saya yakin tamu-tamu terhormat kami juga sangat puas dengan penampilan kami. Setelah penjaga selesai berbicara, dia melihat ke semua orang dan melanjutkan, karena semua orang telah melakukan hal pertama dengan baik, maka, sekarang mari kita bicara tentang hal kedua. Penjaga lain menerima kata-kata itu dan mengangguk, yang kedua adalah tamu terhormat ada di sini kali ini. Sebenarnya, alasan utamanya adalah untuk membantu semua orang. Dia tahu bahwa semua orang terkena hujan darah, dan beberapa orang terluka parah. Jadi, tamu terhormat akan membantu kita menyembuhkan. Mendengar hal tersebut, penonton sangat heboh. Namun, geng ini pasti punya aturan berbeda. Bab 5689 aturan. Ya, semua orang tahu bahwa sebenarnya banyak dari orang-orang kita yang terluka. Energi para VIP terbatas, dan tidak mungkin untuk mengurus semua orang. Jadi, demi kenyamanan semua orang dan untuk utusan khusus para VIP, kami akan memilih sekelompok orang yang beruntung untuk datang berobat. Mendengar hal tersebut, orang-orang di bawah mulai berbicara lebih keras lagi. Senang sekali bisa dijamu oleh tamu terhormat, namun terbatasnya jumlah tempat agak mengecewakan. Maaf, bagaimana cara pemilihannya? Seseorang bertanya. Penjaga itu tersenyum lembut, ini pertanyaan yang bagus. Memang, yang beruntung harus memilih. Namun, pilihan ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, identitas, atau status siapapun. Itu semua tergantung keberuntungan. Faktanya, ini hanyalah sekedar kata-kata. Tentu saja, orang-orang yang ingin kita selamatkan adalah orang-orang yang berarti dan orang-orang yang layak diselamatkan. Jika tidak, akan terlambat untuk menyelamatkan kucing dan anjing tersebut. Tentu saja, inilah yang Han Sanqian setujui dengan mereka sejak awal. Namun, kedua penjaga itu jelas memiliki kekhawatirannya masing-masing, dan ketika mereka tiba di tempat kejadian, mereka menggunakan retorika yang sama sekali berbeda. Tentu saja, ini terdengar sangat adil, tetapi kenyataannya, setelah kedua penjaga saling bertukar pandang, pada dasarnya dipastikan bahwa mereka memiliki metode sendiri untuk beroperasi secara rahasia. Metode kami sangat sederhana. Saya akan berbalik setelah beberapa saat, lalu membelakangi Anda, dan memilih orang yang beruntung tertentu sesuai dengan posisi tertentu di baris yang saya baca. Saya bertanggung jawab untuk membaca, dan dia bertanggung jawab untuk memastikan orang yang mana.
Tamu terhormat kali ini baru pulih, jadi kami tidak bisa membebani dia. Dari segi seleksi, kami hanya memilih 5 tempat. Posisi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, penjaga itu tidak ragu-ragu sama sekali. Dia berbalik bahkan tanpa melihat ke semua orang, membelakangi semua orang. Setelah itu, beberapa orang dalam tim juga mulai bertukar posisi sederhana. Tentu saja, beberapa orang percaya bahwa ada puluhan ribu orang di sini. Bahkan jika para penjaga berbalik dan melihat perkiraan posisi mereka, mereka pasti akan mengingatnya. Mereka. Lokasi rincin dari beberapa orang tidak tersedia, sehingga kemungkinan penipuan tersebut sebenarnya sangat rendah. Tentu saja, wajar jika mereka memilih untuk tidak bertukar. Namun pada kenyataannya, mereka mengabaikan salah satu indikator atau orang yang paling penting. Dalam arti sebenarnya, dia adalah penjaga yang membantu menentukan lokasi. Dari awal hingga akhir, dia mengawasi semua orang. Meskipun dia bukan orang yang memikirkan orang dan memilih posisi, dia pasti bisa memberitahu penjaga yang membelakanginya secara diam-diam melalui beberapa hal yang dia suka. Itulah hebatnya dia. Dengan kata lain, kehebatan keduanya. Kedengarannya bagus bahwa ini adalah permainan yang adil dan merata, namun kenyataannya, tidak ada keadilan yang nyata di dunia ini. Banyak hal yang tidak tampak di permukaan, namun sebenarnya ada trik di baliknya. Semuanya telah ditentukan sebelumnya. Pemenang yang dapat Anda lihat, pada analisis akhir, hanyalah orang-orang yang ingin Anda lihat. Faktanya, kebanyakan orang yang memenangkan togel adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh dirinya sendiri secara internal. Tingkat kultivasi kedua penjaga tersebut tidak rendah sama sekali, dan secara alami mereka secara kasar dapat mengamati beberapa orang dengan tingkat kultivasi tinggi di sini. Setelah orang-orang ini terluka, secara alami merekalah yang akan mereka fokuskan. Segera, penjaga yang mengamati semua orang secara langsung diam-diam menyampaikan informasi yang dia amati kepada penjaga di sebelahnya dengan punggung menghadap. Dalam hal ini, suaranya cukup keras untuk didengar satu sama lain, dan pada saat yang sama, karena mereka tidak menggerakkan mulut, mereka tidak dapat diperhatikan oleh siapapun kecuali Han San Qian, yang berdiri di sampingnya. 5 tempat ditentukan dengan sangat cepat, 4 pada dasarnya ditentukan secara default, dan yang lainnya sebenarnya juga ditentukan secara default. Namun, tingkat budidayanya adalah yang terendah di antara 5 tempat. Alasan memilihnya juga sangat sederhana. Anda boleh melakukan beberapa hal, namun tidak boleh sembarangan dan hanya memberitahu orang lain secara terbuka bahwa ada masalah dengan pilihan Anda. Pada dasarnya Anda harus mempertahankan keadaan masa lalu. Saat kelima orang itu hendak naik ke panggung, Han San Qian tiba-tiba tersenyum, tunggu sebentar. Bab 5690 Permintaan Aneh. Han San Qian tiba-tiba berbicara, dan kedua penjaga itu sama sekali tidak terduga. Meski sampai batas tertentu, apa yang dilakukan kedua penjaga itu agak berlebihan, Han San Qian seharusnya mengetahui dan memahaminya. Namun, ini agak tercela, jadi mereka berdua masih sedikit khawatir, apakah pihak lain sedikit tidak puas setelah melihat perilaku ini. Memikirkan hal ini, kedua orang itu menatap Han San Qian dengan tergesa-gesa. Tamu yang terhormat, apakah Anda memiliki pertanyaan? Dengan kata lain, apakah Anda tidak puas dengan apa yang kami lakukan? Ceritakan saja kepada kami sedikit, dan kami pasti akan melakukannya sesuai dengan ide Anda. Ya. Mereka berdua takut menyinggung Han San Qian, lagi pula, jika mereka bisa menghindari melakukan hal-hal seperti menyelamatkan orang, mereka bahkan tidak mau melakukannya. Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan mereka. Tentu saja tidak perlu menyinggung perasaan Han San Qian karena masalah sepele seperti itu. Namun setelah semuanya selesai, mereka lebih memperhatikan untuk mencari seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Jika Han San Qian tidak puas, mereka tentu bersedia berhenti kapan saja. Han San Qian tersenyum lembut, menatap semua orang yang hadir, lalu sedikit mengangkat tangannya, berhenti sebentar. 5 orang terpilih tertegun di jalan, dan kemudian memandang Han San Qian satu persatu. Tentu saja, mereka yang tidak terpilih juga memandangnya dengan penuh semangat, menunggunya. Dengan banyaknya orang, sepertinya agak tidak pantas memilih 5 orang. Tentu saja merupakan hal yang baik bahwa orang-orang ini telah terpilih,
tetapi bagaimanapun juga, jumlah mereka terlalu sedikit. Karena saya telah memberikan harapan kepada semua orang, saya tidak ingin mengecewakan lebih banyak orang. Baiklah, mari kita tambahkan sementara 45 orang untuk menambah 50. Han Sanqian selesai berbicara dan melihat kedua penjaga di sampingnya. Kedua penjaga itu tercengang. Mungkin mereka tidak menyangka Han Sanqian akan tiba-tiba mengajukan permintaan ini. Namun, tamu yang terhormat, Anda juga tahu bahwa kemampuan Anda sendiri terbatas. Memperlakukan 50 orang adalah beban kerja yang sangat besar. Ya, kami khawatir kamu akan melukai dirimu sendiri karena ini. Kamu sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Kedua penjaga itu mengatakan yang sebenarnya, lagi pula, jika tamu terhormat itu mengalami pendarahan hebat dan mengorbankan sejumlah besar kultivasinya untuk pertama kalinya, dia mungkin akan menakuti orang lain di masa depan. Apalagi jika pemilik desa mengetahui hal ini, dia mungkin tidak akan senang. Memikirkan hal ini, keduanya tentu saja harus membujuk Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum, tidak masalah. Saya melihat dan melihat ada banyak orang yang terluka parah di sini. Jika saya tidak menyelamatkan mereka, menilai dari tingkat perawatan Anda sendiri, itu pasti tidak akan cukup. Banyak orang akan mati secara perlahan. Jadi, karena semua orang adalah milikku, aku tidak bisa melihat lebih banyak orang mati. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan semua orang. Melihat apa yang dikatakan Han Sanqian, kedua penjaga itu mengangguk. Tamu terhormat sudah mengatakannya, jadi tunggu apa lagi? Mengapa Anda tidak segera berterima kasih kepada tamu terhormat? Begitu dia selesai berbicara, seluruh penonton serempak berteriak mengucapkan terima kasih kepada tamu terhormat tersebut. Han Sanqian mengangguk, oke, Anda memilih setengah dari orang-orang, dan saya akan memilih setengah dari orang-orang. Kalian berdua terus memilih dengan caramu sendiri, dan aku akan turun dan melihat siapa yang cocok dengan mataku, dan aku akan memilih dia. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, tanpa menunggu kedua penjaga menjawab, dia berdiri dan berjalan menuju tim yang berkumpul. Kedua penjaga saling bertukar pandang. Setelah mengkonfirmasi pendapat satu sama lain, mereka terus memilih kandidat seperti sebelumnya. Han Sanqian juga berjalan ke arah penonton, berjalan perlahan di antara kerumunan dan melihat mereka perlahan. Kadang-kadang, jika Han Sanqian menyukai seseorang, dia akan membiarkannya mengambil langkah maju, lalu terus berjalan ke dalam, dan terus memilih orang yang disukainya. Segera, 25 orang yang dipilih Han Sanqian, ditambah 25 orang yang dipilih oleh dua penjaga, berjumlah 50 orang yang beruntung. Mereka dikumpulkan secara berkelompok di depan dua penjaga. Jangan kecewa untuk yang lain yang belum terpilih. Tokoh terkenal akan berusaha semaksimal mungkin mentraktir Anda. Tentu saja, setelah VIP hampir pulih, dia mungkin juga punya waktu untuk mentraktir Anda. Setelah selesai berbicara, seorang penjaga melihat ke samping. Han Sanqian, tamu yang bermartabat, orang tersebut telah dipilih. Menurut Anda apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tolong beri saya instruksi Anda. Han Sanqian mengangkat matanya dan tersenyum tipis, lalu melirik ke 50 orang yang telah dia pilih.